had my choice, I would choose you every time. I would choose you every time. If I had my choice, I would choose you every time. And that's why to worship you I live, to worship you I live to worship you. Take it, Rachel. To worship you I live, to worship you I live, to worship you.
tried to tell me that my joy is in money. The world tried to teach me that I can do it on my own. Oh, the world tried to show me you're not who you say you are. But now I know better. I know better. To know you are God. To know you are good. I know you are God. I know you are good. I know you are God. I know you are good. I know you are God. 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 So much better. I know you are God. You're so much better. I know you are God. You're so much better. I know you are God. You are Hallelujah, Jesus. Oh, oh, sometimes that's all we can say. We declare. Awake my soul and sing. Yeah. Breath of my soul, life in my bones. You're the breath in my soul, the life in my bones. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath in my soul, life in my bones.
breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. I wanna know you, Jesus. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. I wanna know you, Jesus. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the only one for me. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the only one I want to know. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the only one. I wanna know you, Jesus. I wanna know you more. I wanna know you, Jesus. You're the only one. First in my heart, of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Take a deep breath. Pause. Exhale. That simple action is a connection to God. He breathed into man, and man became a living soul. No, you don't get it. He molded man from ground and said, animals he called from the ground and the sea. With just the power of his speech, his words, he formed a world no one has ever seen. But with man, with us, he gave us his exhale, his breath. His breath would inspire scripture, which makes sense because he is the living word. His breath is in us. His spirit hovers over us, reminding us of him, reminding us of our creator, reminding us of the one that molded us as the best sculpture he's ever made. The one that he decided was worthy to have his breath, to have his spirit. Breathe. That's the exhale of God. Inhale his spirit and exhale. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Breathe. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You must have been pleased to put your image on me. You must have been pleased to put your image on me.
Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya saat ini? Saya yakin kita semua dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan. Walaupun keadaan, situasi, dan kondisi yang ada tidak memungkinkan kita, tapi kita percaya Tuhan selalu ada buat kita. Dan kita bersama-sama berdoa dan berharap kepada Tuhan, biarlah keadaan dan situasi saat ini cepat berlalu dan cepat berakhir, dan kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beribadah saat ini, saya yakin juga Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan diri tempat yang terbaik, ruangan yang terbaik, bahkan posisi duduk yang terbaik, HP yang terbaik, bahkan laptop yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik, dan kalau boleh dan tentunya HP kita boleh kita silent, dan sehingga kita boleh fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, saya membacakan sebuah ayat dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua saat ini keadaan sedang bernafas. Siapapun kita yang bernafas saat ini, kita mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan. Karena kita percaya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena tidak ada satu hal yang bisa kita berikan selain pujian dan penyembahan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh berjumpa kembali Tuhan, walaupun secara online. Kami percaya hadirat-Mu tidak berubah, hadirat-Mu tetap sama, bahkan lebih lagi Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus menyembah dan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat yang ada, baik di rumah maupun di kendaraan maupun dimanapun mereka berada, berikan waktu yang terbaik Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan dan belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, sebab Dia sumber kekuatan dan sumber sukacita bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sebab selalu ada sukacita di dalam hidup kita, amin saudara. Mari sama-sama katakan. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sebab kita percaya Tuhan, hanya Kaulah sumber sukacita di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, come on. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, sebab Engkau terlalu baik. Kau tahu apa yang sedang kami alami, Tuhan. Kau tahu apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kau tahu problem yang sedang kami temui, Tuhan. Kau tahu padang gurun yang sedang kami lewati, Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, kami adalah milik-Mu, Tuhan. Adalah anak-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berserah.
kami milik-Mu Tuhan, sebab kami milik-Mu Tuhan. Kau membuat kami sesuai rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Segala kekhawatiran kami, terima kasih Tuhan. Kimi di arala bayara lamo, kimi di arala ba, kimi di arala ba. Haleluya Tuhan, segala puji, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Mari saudara sembah Tuhan, agungkan namanya, ucapkan terima kasih, sebab penyertaannya selalu baru setiap hari. Tidak pernah terlambat pertolongannya bagi-Mu. Haleluya, janjinya seperti fajar pagi hari Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Dia baik. Terima kasih. Kau sumber kekuatan, Yesus. Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih, terima kasih, sebab perkenanan-Mu, sebab penyertaan-Mu aja. Layak diagungkan Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan, sebab kami tahu kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Yes. Kami perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur sebab kami punya Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu Jesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku, Kau bertahta, yang bertahta, yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, oh ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, come on, ditinggikan, ditinggikan. Serukan nama Yesus, Yesus Tuhan. Katakan dengan iman, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorakan haleluya, haleluya. Biarlah pujian, penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan, biar itu menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti dupa yang berbuah harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami setiap umat-Mu yang memuji, menyembah Engkau memperoleh perkenanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Di keadaan dan situasi yang tidak menentu saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami boleh bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami untuk beribadah dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat Engkau nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah kehadirat-Mu Tuhan mengubah setiap kehidupan kami, mengubah setiap pemikiran kami, menyembuhkan, memulihkan setiap pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga terus memuji, menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan selain memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan saat ini kami juga bersyukur bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau tambahkan usia 1 tahun lagi Tuhan. Biarlah Tuhan ketambahan usia yang 1 tahun ini Tuhan, mereka juga semakin dewasa di dalam pengenalan Engkau Tuhan. Bersyukur untuk Bapak Chandra, Ibu Lili,
Ibu Indah Foki, Bapak Reynold Nicholas, Ibu Olivia Loho, Bapak Jerry Nelwan, Saudara Kristopan Siva, anak Geren Liu, anak Mikaela Laloan, anak Brandon, Ibu Elvina Manopo, anak Immanuel Effendi yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun di usia mereka Tuhan. Biar mereka bersuka cita Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur buat keluarga Bapak Frederick Berpati, keluarga Bapak Andre Taula Tuhan. Mereka boleh merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau memberkati pernikahan mereka Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Semakin cinta, semakin mesra, semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Biar kehidupan pernikahan mereka Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi semua pasangan-pasangan Tuhan. Bahkan membawa pasangan-pasangan yang lain untuk semakin lama mengenal Engkau Tuhan. Memberkati keluarga ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Berdoa buat mereka Tuhan senantiasa menopang pernikahan. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Biarlah menjadi anak-anak yang luar biasa hebat. Anak-anak benar mengasihi Tuhan. Yang mengikuti teladan orang tuanya. Berkati papa mama Tuhan. Berkati pasangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini dalam keadaan sakit terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah Tuhan yang merawat dirinya di rumah Tuhan. Engkau memberkati. Bahkan saat ini mungkin ada di antara jemaat yang mengalami terpapar COVID-19. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bukan saat ini mereka sedang melakukan isolasi mandiri. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan topang mereka Tuhan. Biar mereka melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan ada orang-orang di sekitar mereka selalu menolong mereka, selalu menopang mereka, selalu ada buat mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan obat-obatan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk memulihkan, untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi setiap panitia pembangunan gereja Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap panitia semakin luar biasa Tuhan. Semakin solid mereka Tuhan. Bahkan rencana pembangunan gereja kami rindu Tuhan. Biarlah Kau Allah yang mendesain segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Lokasi tempat yang terbaik Tuhan. Biarlah ketika rumah Tuhan berdiri Tuhan, boleh banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan. Dan boleh ketika rumah Tuhan ini dibangun menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Bahkan menjadi berkat bagi keadaan di sekitarnya Tuhan, sehingga membawa perubahan bagi setiap lingkungan yang ada di mana rumah ini akan didirikan Tuhan. Berkati setiap panitia boleh bekerja dengan luar biasa. Engkau memberkati, berkekuatan, Engkau menolong mereka, menopang mereka senantiasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga terus berdoa bagi keluarga Bapak Gembala Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanan mereka. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, keluarganya Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat kehidupannya Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan persoalan yang ada Tuhan. Biar Tuhan dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia ada bukan karena kuat dan gagahnya Tuhan, tapi karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupannya Tuhan. Berdoa juga bagi program-program gereja yang ada Tuhan, baik secara online maupun secara fisikal Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan, biar program ini bukan untuk kepentingan manusia, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi rumah yang sesungguhnya bagi generasi Tuhan. Dan biarlah banyak generasi yang boleh datang kepada Tuhan dan boleh dimenangkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga bagi keadaan kota kami Tuhan. Engkau memberkati keberadaan kota kami Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan kota kami Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, biarlah Tuhan kota kami mengalami sesuatu perubahan yang signifikan Tuhan. Biar nama Tuhan ada di tengah-tengah kota kami Tuhan. Kami mau terus berdoa bagi kota kami, karena firman-Mu berkata berdoa bagi kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan. Kami berdoa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan kota kami, sembuhkan kota Palu Tuhan, sembuhkan setiap kabupaten-kabupaten, semua pelosok demi pelosok Tuhan. Biarlah kota kami menjadi kota yang sembuh, pulih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami ada dalam hati-Mu, bangsa kami ada dalam pikiran-Mu Tuhan, bangsa kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kami menyerahkan
menyerahkan keadaan bangsa kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan jajarannya Tuhan. Engkau memberkati, mereka sudah bekerja dan berusaha Tuhan. Selebihnya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Biar kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk kesejahteraan rakyat yang ada Tuhan. Engkau memberkati negara kami, pemimpin kami, presiden kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan keberadaannya Tuhan. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati. Kita percaya walaupun keadaan dan situasi tidak baik dan tidak menentu, kita boleh bersama-sama saat ini memuji, menyembah Tuhan. Dan akan sebentar lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saat sebelum kita memberikan persembahan, saya rindu untuk membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pernah hendak kita memberikan sesuatu dengan perasaan hati yang berat? Atau masih enggan untuk memberi? Bahkan begitu banyak hal yang kita pikirkan, banyak pertimbangan ketika kita memberi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita pasti pernah melakukannya, bahkan pernah merasakan, termasuk saya juga. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan saat ini adalah jangan, jika hal tersebut kita rasakan, sebaiknya jangan kita memberi. Alangkah baiknya kita menundanya terlebih dahulu. Kita percaya kita memberi dengan satu tujuan, yaitu supaya kita menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Kenapa? Karena tujuan kita memberi agar supaya kita memperoleh perkenanannya, yaitu kasih-Nya. Karena memperoleh kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak-Nya. Kalau kita ingin memberi, Tuhan juga pasti menerimanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Semua yang ada di dalam kehidupan kita adalah milik Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa yang kita bisa membalas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberi dengan sukarela, jangan dengan paksaan, jangan dengan berat hati, jangan dengan sedih hati, jangan dengan hati yang penuh dengan pertimbangan. Sebaiknya kita menunda terlebih dahulu. Kita berikan yang terbaik, kita berikan waktu yang terbaik, kita memberi dengan penuh sukacita agar kita memperoleh berkat dan kasih daripada Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tetapi Tuhan melihat hati. Apakah kita memberi dengan sukacita atau memberi dengan paksaan atau dengan berat hati. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya biarlah kita memberi dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberi, boleh melihat nomor-nomor rekening yang ada, atau melihat men-scan barcode yang ada, atau melihat aplikasi yang boleh kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, dan sebelum itu mari kita menyaksikan bersama-sama info kegiatan gereja sepekan. Shalom, halo jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabarnya semua?
Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap antusias di dalam Tuhan. Welcome home bersama saya Eci yang akan menyampaikan kegiatan gereja kita. So, stay tuned. Connect Group merupakan satu komunitas di mana kita dapat bersatu hati, tumbuh bersama, dan saling menguatkan. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat sekalian untuk bergabung bersama kami dalam Connect Group yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam, bertempat di lokasi CG masing-masing. Dan bagi jemaat yang baru dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Buat kalian semua yang berjiwa muda, ayo bergabung bersama kami dalam ibadah Home Youth yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Bertempat di gedung My Home lantai 2. Jangan lupa ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tetap kuat di dalam doa. Untuk itu kami mengajak bagi jemaat sekalian, mari bergabung bersama kami dalam doa malam online setiap hari Jumat jam 7 malam dan tayang perdana di YouTube channel dan Facebook page Home Community Church. Untuk informasi tambahan, jemaat sekalian dapat melihat di sosial media HCC dan jangan lupa follow agar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tidak ketinggalan informasi seputar gereja kita. Demikianlah informasi penting yang dapat saya sampaikan. Saya Eci pamit undur diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday semuanya. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Saya berdoa dan berharap saudara semua sehat diberkati Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami gereja terbeban ingin membantu dan hadir bagi jemaat khususnya keluarga HCC. Sebab itu kami ada HCC COVID Support bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga HCC yang terpapar COVID-19 dan saudara harus dirawat di rumah, isolasi mandiri. Mungkin saudara bingung bagaimana perawatannya, siapa yang mau bantu saya? Mari hubungi nomor telepon gereja, kami akan menolong saudara untuk menghubungkan saudara dengan dokter spesialis, dengan pihak klinik yang kami telah bekerja sama untuk memberikan resep obat atau apapun keperluan yang harus saudara dapatkan di masa-masa saudara mengisolasi mandiri. Mungkin saudara ingin bertanya, langkah apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami minum, apapun yang harus kami lakukan, mari hubungi kami akan membantu saudara. Kami gereja akan bergerak menolong saudara, karena saudara tidak sendiri, karena kita adalah keluarga. Kita saling mengasihi, sebab itulah kita sebagai satu tubuh Kristus, di mana Tuhan juga mengasihi kita semua. Saya berdoa semoga kita sehat diberkati, dan jangan lupa hubungi segera nomor telepon gereja kalau saudara harus isolasi mandiri di rumah. Tuhan berkati kita semua. Demikianlah informasi kegiatan gereja kita selama sepekan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, kami rindu untuk bersama-sama bertumbuh dengan Bapak Ibu Saudara dan boleh menghubungi nomor yang ada di depan layar kaca Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Level Up Skill seri yang kedua bersama hambanya, bersama senior pastor kita, Pastor Roni Rumambi. Shalom keluarga HCC Palu dan Luwuk dan dimanapun saudara berada. Harapan kami semua kita keluarga HCC dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk keluarga HCC yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun yang ada di rumah sakit dalam perawatan hari ini, tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat yang paling ampuh, yang paling manjur. Percayalah bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi. Doa kami untuk kalian semua pasti sembuh, akan kembali bersama dengan keluarga, diberkati Tuhan, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, melihat kondisi yang terjadi saat ini dan perkembangan yang terjadi di kota Palu maupun Luwuk terkait dengan penyebaran COVID-19, sebab itu kami memutuskan, saudara, untuk minggu depan kita gereja akan tetap beribadah secara online dan semua pertemuan secara online. Karena bagi saya, kesehatan dan keselamatan jemaat itu menjadi prioritas yang paling penting untuk kita semua.
Nah, tetapi saudara perlu tahu bahwa kantor gereja akan tetap dibuka seperti biasa dan kami akan tetap melayani saudara semua. Jadi apabila saudara butuh bantuan kami, mau didoakan atau ada keperluan apapun atau ada keluarga di rumah yang terpapar COVID harus isolasi mandiri dan butuh pertolongan daripada kami, butuh bimbingan atau arahan atau apapun juga, saudara dapat menghubungi nomor telepon gereja. Kami tetap ada di hari kerja dan biar semua dapat terlayani dengan sangat baik. Sebab itu mari kita siapkan hati kita bersama untuk dengar firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami masih bisa ibadah itu karena kemurahan Tuhan. Kami sehat karena kebaikan Tuhan. Semuanya ada karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk semua kesempatan kami masih bisa memuji menyembah Tuhan. Bersyukur kami masih bisa beribadah. Bersyukur kami masih bisa bantu orang lain. Bersyukur kami masih bisa menabur di masa yang sulit ini. Bersyukur untuk semua kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih. Berkati kami dengan firman dan kebenaran-Mu. Hamba berdoa biar firman ini mengubah hidup kami, menolong kami, menjamah kami semua. Urapi hamba-Mu yang terbatas, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Nah, saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar dalam tema kita di dalam bulan ini, yaitu level up skill secara khusus di dalam marketplace, dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun di dalam pelayanan kita, di dalam rumah kita. Saya berharap meskipun kita sedang mengalami pandemi, ekonomi terhambat, ada banyak hal yang berubah dengan hidup kita. Tapi ini nggak membuat kita berhenti untuk mengalami level up dalam skill yang kita miliki. Keadaan boleh buruk, situasi boleh nggak baik, tapi kita harus tetap mengalami level up di dalam diri kita, terutama di dalam skill kita. Sehingga bisnis saudara, usaha saudara, karir saudara, sekolah, bahkan kuliah, bahkan pelayanan kita akan tetap mengalami progres dan kemajuan yang luar biasa. Nah, tujuan dari semua itu adalah bagaimana supaya visi gereja kita benar-benar terjadi di dalam kehidupan semua jemaat, yaitu membawa perubahan bagi generasi. Kita harus berubah dulu. Kita mesti melevel up skill kita. Waktu kita mau berubah, maka keadaan di sekeliling kita berubah. Nah, mari kita mau lanjutkan khotbah dari minggu lalu, part yang pertama, dan sekarang di part yang kedua. Nah, saudara, di dalam keseharian kita hari ini, situasi pandemi yang terjadi hari-hari ini, kita nggak bisa bilang bahwa keadaan lagi baik. No. Keadaan sejujurnya lagi tidak baik-baik saja. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tetap baik. Nah, dari orang-orang di sekeliling kita yang kita bisa lihat ya di media sosial, postingan mereka, terus kita bisa lihat di YouTube atau di televisi, komentar-komentar orang, atau kita ketemu orang di warung kopi, kita lagi jalan, ngobrol, atau dimanapun, saya akan melihat gini, ada 3 respon orang menghadapi keadaan ini. Ya, saya akan coba memberikan penggolongannya, ya kalau saudara setuju silakan, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Tapi ini menurut saya, waktu saya menemui orang, ketemu sama orang, melihat media sosial mereka, membaca postingan mereka, lihat story mereka, lihat ungkapan-ungkapan mereka dalam status mereka, saya menggolongkan yang pertama, ada golongan orang yang pesimis, yang cenderung hanya bisa mengeluh, bersungut, menyalahkan orang lain gitu ya. Hanya itu aja. Contohnya, pesawat presiden dirubah warna karena mau ulang tahun Indonesia, mau dirgahayu, dirubahlah merah putih, dari biru muda ke putih, dari biru muda putih ke merah putih. Itu jadi masalah, itu jadi persoalan gitu kan. Ada hal-hal yang kadang-kadang nggak penting-penting amat, itu jadi persoalan yang melebar ke sana sini. Nah, ada golongan orang yang pesimis, yang hanya bersungut, mengeluh, cari orang siapa yang salah, siapa yang patut dipersalahkan, dan begitu mudah untuk menyerah dengan keadaan ini. Itu golongan orang yang pertama. Saya juga melihat ada orang golongan optimis, yang cenderung bersemangat. Wah, pokoknya dia tetap bergairah apapun yang terjadi hari ini. Pokoknya tetap bersyukurlah, tetap bersukacitalah. Keadaan nggak baik, Tuhan tetap baik. Pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Nah, orang-orang seperti ini justru mencari peluang-peluang untuk berkembang di tengah keadaan yang nggak baik. Dibandingkan dia mengeluh dan bersungut, mendingan dia bersukacita dan bersyukur.
Sehingga hikmatnya lebih terbuka, ide-idenya lebih gampang untuk mencari peluang-peluang baru yang bisa dia kembangkan dan dia kerjakan. Jadi ada golongan orang pesimis, ada golongan orang optimis. Yang ketiga ada golongan mediocre. Itu orang yang berada di tengah-tengah. Biasa-biasa aja di keadaan ini. Cenderung ikut arus. Ya saya kemanalah Tuhan bawa gitu ya. Ya pokoknya yang terjadi ya terjadi aja. Dia lebih menyerah pada keadaan. Ya udahlah kalau mati ya mati gitu. Kalau hidup ya hidup. Ya pokoknya dia nggak berani untuk berbuat lebih. Dan juga dia pokoknya ya udah semua keadaan biasa-biasa saja buat dia. Seperti nggak terjadi apapun. Jadi ada golongan pesimis, ada optimis dan mediocre. Kira-kira saya dan saudara ada di posisi yang mana nih kira-kira kita nih? Apa kita orang yang optimis di masa-masa yang seperti ini? Atau kita menjadi orang yang pesimis? Atau kita mediocre aja, cari aman aja? Itu pilihan saudara. Saya nggak bisa paksa saudara ada di posisi yang mana. Karena tergantung dari situasi keadaan yang sedang saudara hadapi hari ini. Tapi semua bilang kepada saudara, keadaan bisa nggak baik, tapi Tuhan tetap baik. Ya, keadaan memang nggak baik hari ini, tapi saudara harus percaya pertolongan Tuhan tetap ada untuk kita semua. Nah, sebab itu mari saya ingin mengajak saudara semua di bagian yang kedua khotbah saya di minggu ini. Mari kita lihat sama-sama kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Alkitab bilang begini, saudara-saudaraku, ya, ini Yakobus bicara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Cukup aneh bukan saudara? Kok jatuh dalam berbagai pencobaan, berarti situasinya sulit, situasinya nggak baik, situasinya buruk, malah dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Sebab kamu tahu, ayatnya bilang gini, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi keadaan kita yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan ini adalah bagian daripada ujian terhadap iman kita. Dan itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kenapa kita mesti berbahagia? Karena ternyata berbagai keadaan buruk, situasi nggak menyenangkan, rumah tangga yang goncang, situasi yang buruk, ekonomi yang sulit, keadaan yang tidak mengenakan itu adalah ujian terhadap iman saya dan iman saudara. Dan ternyata lewat ujian itu pasti ada hasilnya. Apa itu? Ketekunan. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow. Pesan Tuhan yang luar biasa. Nah, mari kita coba lihat lagi kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ini tulisannya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang sedang menderita, jemaat yang dituduh gitu ya, telah membakar kota Roma. Wah, mereka mengalami keadaan yang sangat sulit pada waktu itu. Karena mereka dibunuh, lalu mayat-mayat mereka dijadikan obor pada malam hari di sepanjang jalan utama kota Roma. Mereka harus bersembunyi karena takut tertangkap, saudaraku. Nah, di dalam keadaan mereka yang sangat menderita, keadaan yang sangat tidak mengenakan pada waktu terancam, sulit sekali saudara. Paulus menulis surat kepada mereka. Dari penjara Paulus bilang gini, ayat 3 sampai ayat 5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah. Bermegah. Tadi Yakobus bilang kebahagiaan. Di sini Paulus bilang bermegah. Juga dalam kesengsaraan kita. Saudara disuruh jemaat Roma disuruh bermegah. Karena kesengsaraan mereka, dikejar mau dibunuh, mereka lihat keluarga mereka, saudara mereka ditangkap, dibakar mungkin hidup-hidup, mereka kesulitan, mereka terancam, mereka dicambuk, mereka diadu di arena-arena gladiator dengan binatang buas, dengan tentara-tentara yang besar. Kehidupan mereka sengsara, susah, sulit, lapar, sakit. Paulus bilang bermegah.
Tadi Yakobus bilang, anggaplah suatu kebahagiaan. Karena kita tahu, Paulus bilang, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama saudara hasilnya dari apa yang tadi Yakobus bilang, menghasilkan ketekunan. Ini menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pada saya lihat kesamaan antara tulisannya Yakobus dan pesannya Paulus pada jemaat pada waktu itu. Yakobus bilang anggaplah suatu kebahagiaan, dan oleh Paulus kita disuruh bermegah di tengah-tengah situasi yang sulit. Pesan yang sama hari ini sampai untuk kita semua, jemaat, keluarga, gereja HCC, dimanapun saudara berada. Di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang sulit ini, saudara, maukah kita, mampukah kita, bisakah kita bermegah dan mengalami kebahagiaan di tengah situasi ini? Saudara, situasi yang kita sedang alami hari ini, PHK di mana-mana, keuangan menurun, ekonomi menurun, kita kehilangan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, situasi sangat buruk. Kita dengar berita beberapa hari ini di kota kita lah, Palu dan juga yang ada di Luwuk, rumah sakit penuh, pasang tenda, telinga kita kayaknya udah gak enak dengar ambulans tiap hari, buka media sosial, selalu ada berita duka, tiap hari berita duka. Saya harus menghadapi jemaat-jemaat keluarga HCC, saudara, yang harus isolasi mandiri. Wah, hati saya, istri saya sedih. Kami berdoa, membawa nama-nama saudara. Kami bergumul supaya Tuhan tolong saudara yang di Palu, yang di Luwuk. Saya selalu minta kepada teman-teman di kantor, gembala-gembala CG, ayo update informasi terbaru siapa-siapa keluarga HCC. Wah, situasi ini yang Yakobus bilang ya, tadi Yakobus bilang berbagai-bagai pencobaan dan ujian terhadap iman. Paulus bilang ini yang dinamakan kesengsaraan. Jadi situasi yang kita alami ini, itu yang ditulis juga oleh Rasul Paulus dan Yakobus. Yakobus bilang berbagai-bagai pencobaan, ujian terhadap imanmu. Yang Paulus bilang ini kesengsaraan. Jadi yang kita alami hari ini, itu pesan yang ditulis oleh Paulus dan Yakobus. Saudaraku keluarga HCC, kita gak bisa lari dan kita gak bisa menghindar dari kenyataan semua yang sedang terjadi hari ini. Kalau kita harus jujur, keadaan ini memang buruk. Kita semua mengalami ini dan merasakan dampaknya. Ada yang merasakan dampak besar, atau ada yang kecil, atau ada yang sedang. Saya nggak tahu apa yang saya alami. Tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara, perhatikan baik-baik. Respon dan apa yang akan kita lakukan saat menghadapi keadaan ini akan membedakan kita dengan kebanyakan orang di sekeliling kita. Respon kita menghadapi kesengsaraan ini, menghadapi berbagai-bagai pencobaan ini, menghadapi ujian iman ini, akan membedakan kita dengan kebanyakan orang di sekeliling kita. Tahukah saudara, di saat respon kita berbeda dan tindakan kita akhirnya berbeda dari kebanyakan orang di sekeliling kita, disitulah sebenarnya kita sedang mengalami namanya level up skill kita dalam menghadapi krisis dan badai ini. Jadi pada intinya situasi ini semua, kesengsaraan ini, ujian iman ini, berbagai-bagai pencobaan yang kita alami ini, mungkin situasi rumah tanggamu, situasi keuanganmu, usahamu, pekerjaanmu, situasi hubunganmu, atau apapun yang sedang tidak baik hari ini sebenarnya sedang melevel up skill kita dalam menghadapi keadaan ini. Skill kita sedang di level up saat ini.
keterampilan kita, kemampuan kita, cara kita, keahlian kita menghadapi badai lagi di level up hari ini. Saya berdoa setiap saudara mengalami peningkatan level up. Kalau dulu saudara begitu mudah terpuruk, mudah menyerah, mudah untuk ya udah nggak bisa, udah kita mudah untuk stres dan depresi. Hari ini saya berdoa, skill saudara, keterampilan saudara, kemampuan saudara, cara saudara menghadapi keadaan ini itu sudah berbeda. Sudah mengalami level up di dalam skill saudara. Nah, mari kita mau belajar dari apa yang Alkitab ajarkan. Bagaimana kita supaya dapat menghadapi berbagai pencobaan dan kesengsaraan ini. Bagaimana supaya kita mengenal level up dalam skill kita menghadapi badai ini. Yakobus tadi berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya menghadapi keadaan ini. Paulus berkata, kita malah bermegah. Bukankah ini sesuatu yang respon yang agak berbeda dan terkesan aneh bukan dari orang-orang di sekeliling kita? Bukankah kenyataan yang kita lihat di sekeliling kita, orang sedih, stres, pesimis, saling menyalahkan, menyerah, gitu ya, udah kehilangan pengharapan. Tapi di sini Paulus dan Yakobus menasihati kita, mau bilang sama kita, ini suara Tuhan buat kita semua, anggaplah suatu kebahagiaan dan malah kita harus bermegah. Kita justru disuruh bermegah dan menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Ini sangat berbeda, ini sangat berbeda, ini sangat berbeda. Ini sangat berbeda dari kebanyakan orang. Wah, saya berharap saudara antusias mendengarkan ini. Supaya cara saudara, skill saudara menghadapi keadaan ini mulai berbeda dari cara-cara yang sebelumnya. Artinya iman saudara, pertumbuhan rohani saudara mengalami progres yang luar biasa. Mari kita lihat ya saudara. Bahwa justru dalam krisis dan badai ini, kita malah disuruh anggap aja keadaan ini oleh Yakobus sebagai suatu kebahagiaan dan kita malah disuruh bermegah, gitu ya. Wah, kalau dianggap suatu kebahagiaan, ya perhatikan, dianggap sebagai suatu kebahagiaan, jangan selalu pikir bahwa wah berarti kalau krisis ini kita anggap sebagai suatu kebahagiaan, lalu kita bersenang-senang di saat orang lain susah. Bukan. Arti bahasa kata kebahagiaan di sini bukan berarti saudara akan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Orang lagi susah, saudara ketawain kesusahan orang. Enggak. Kita enggak disuruh mentertawakan situasi ini, mentertawakan kesusahan orang lain. Kita enggak disuruh bersenang-senang di atas kesulitan orang lain hari ini. Kita enggak disuruh ketawa-ketawa aja waktu orang lain lagi sedih, lagi susah, orang kehilangan keluarganya, kehilangan orang tuanya, kehilangan pekerjaan, lalu kita ketawa-ketawa, kita berbahagia. Bukan. Maksudnya anggaplah suatu kebahagiaan, maksudnya Yakobus, anggaplah suatu kebahagiaan berarti situasinya memang nggak baik hari ini. Keadaannya memang nggak baik hari ini. Situasinya memang buruk hari ini. Keuangan lagi buruk. Hubungan saya lagi hancur-hancuran. Hubungan saya sedang rusak. Situasinya nggak baik hari ini. Tetapi hati kita tetap dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita. Itu maksudnya anggaplah suatu kebahagiaan. Berarti situasinya boleh nggak bahagia, tapi kita akan tetap dikuasai oleh damai sejahtera dan sukacita. Itu maksudnya saudara. Bukan berarti kita ketawa-ketawa sendiri, tidak. Situasinya boleh sulit, tapi hati kita tetap dikuasai oleh damai sejahtera, oleh sukacita. Karena apa yang ada di luar kita, itu kan keluar dari dalam diri kita. Saya berdoa tetap ada sukacita di hati saudara. Tetap ada damai sejahtera di hati saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah. Kita harusnya menjadi orang Kristen termostat, bukan termometer. Apa bedanya termostat dan termometer? Termostat itu dia yang akan memberikan pengaruh. Termometer dia yang dipengaruhi. Seharusnya sebagai orang Kristen di masa-masa yang seperti ini, kita harusnya mempengaruhi, kita harusnya berdampak, kita harusnya yang bisa merubah keadaan.
bukan malah kita dipengaruhi, kita yang terdampak dan dirubah oleh keadaan. Kalau di saat ada orang di situ sedang terpuruk, kehilangan semangat, di situ saudara mesti memberikan sebuah semangat. Di saat ada orang-orang sedang mengalami kesedihan dan terpuruk, saudara mesti memberikan sebuah pengharapan kepada mereka. Bayangkan kalau satu keluarga udah terpuruk dan saudara sebagai anak Tuhan juga ikut-ikut terpuruk di situ, ikut-ikutan kehilangan pengharapan di situ, maka semua akan sama-sama hancur. Mari jadilah terang di mana saudara berada hari ini. Jadilah termostat di hari-hari ini. Saudara yang memberikan nilai, mempengaruhi, berdampak dan merubah keadaan di sekeliling saudara. Berikanlah semangat kepada teman-teman saudara yang sedang lemah hari ini. Bangkitkan pengharapan mereka hari ini. Berikan pesan-pesan lewat WhatsApp, DM saudara. Pesan-pesan yang membangkitkan pengharapan, firman Tuhan, kekuatan buat mereka. Makanya itu tadi aku bilang, anggaplah suatu kebahagiaan. Nah, kenapa kita anggap sebagai suatu kebahagiaan? Karena gini, sehingga akhirnya hasilnya gini. Melalui krisis dan badai ini, kita menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan. Itu goalnya Yakobus. Supaya kita semakin diubahkan segambar dan serupa dengan Kristus. Kenapa kita harus anggap sebagai suatu kebahagiaan? Karena goalnya Yakobus mau hidup kita loh. Di tengah situasi yang tidak baik ini, krisis dan badai ini akan mengubah kita semakin disempurnakan segambar serupa dengan Kristus. Goalnya adalah supaya kita serupa segambar dengan Kristus. Karakter kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, attitude kita semakin serupa segambar dengan Kristus. Dengarkan baik-baik keluarga ACC. Terkadang Tuhan belum mengubah krisisnya, tapi Tuhan sedang mengubah diri kita. Terkadang Tuhan belum mengubah krisis ini karena Tuhan lagi mau mengubah diri kita. Kita seringkali hanya terfokus mengubah krisis, tapi Tuhan terfokus mengubah diri kita. Tuhan lagi fokus mengubah diri kita. Yang dulunya lemah sekarang menjadi kuat. Yang dulunya mudah menyerah sekarang tidak mudah menyerah. Yang dulunya mudah patah semangat sekarang jadi lebih bersemangat. Jadi Tuhan ingin mengubah diri kita. Kita seringkali fokus bagaimana mengubah krisis ini. Tapi Tuhan sebenarnya sedang lebih fokus mengubah diri kita. Nah, mari kita lihat lagi apa yang Paulus katakan tadi. Paulus katakan malah kita harus bermegah gitu ya. Bermegah tuh kesannya kayak sombong ya. Bermegah, sombong, egois, merasa paling kuat, paling hebat. Oh enggak, no. Maksud Paulus bukan kita harus menjadi sombong di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bukan kita menjadi orang yang egois, tidak peduli sama orang lain di masa-masa krisis ini. Tapi maksudnya Paulus kita bermegah di tengah situasi yang sulit ini adalah berarti kita mau terus bersyukur dan tidak bersungut di dalam kesengsaraan kita. Itu maksudnya. Bukan kita menjadi sombong dan egois. Keluarga saya nggak apa-apa, kami aman-aman saja, kami baik-baik saja, kami nggak pernah kekurangan, kami nggak pernah kelaparan. Wah kita pokoknya aman lah, kita bisa lewati semuanya. Bukan. Tuhan nggak ajar itu sama kita. Maksud kita bermegah di sini. Paulus ingin kita mau tetap bersyukur dan tidak bersungut. Sudah tidak bersungut di tengah keadaan. Kenapa kita harus bermegah? Karena kita tahu semua kita bisa ada hari ini, masih kuat hari ini, masih mampu hari ini, masih bisa ketemu sama keluarga hari ini, masih bisa punya makanan di meja makan kita masih punya pekerjaan hari ini, kita masih baik-baik saja. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena semua anugerah Tuhan. Sebab itu Paulus bilang kita harus bermegah di dalam Tuhan. Artinya mau terus bersyukur
dan tidak bersungut dengan keadaan ini. Karena kita tetap ditolong Tuhan sampai hari ini. Karena kesengsaraan, situasi yang buruk hari ini itu berguna buat kita. Itu yang Paulus katakan. Apa gunanya buat kita? Makanya kita disuruh bermegah tadi. Karena dikatakan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi sebenarnya dengan kesengsaraan ini, kenapa kita harus bermegah, kenapa kita harus bersyukur dan tidak bersungut-sungut? Karena ternyata di dalam Tuhan, kesengsaraan hari ini, kesulitan hari ini sebenarnya bukan sedang menghancurkan kita loh saudara, bukan. Tapi sebenarnya sedang membangun kita, menguatkan kita, membuat kita menjadi pribadi yang semakin tekun, yang semakin tahan uji, yang terus penuh dengan pengharapan. Jadi kenapa di dalam kesengsaraan ini kita harus bermegah? Karena Tuhan mau dari diri kita nih semakin tekun di dalam Tuhan. Tekun berarti apa? Kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ketekunan itu adalah kesungguh-sungguhan. Perlu tekun saudara, tekun. Tuhan ingin lewat krisis ini kita semakin tekun cari Tuhan, tekun doa hari ini. Dulu kita sebelum krisis kita nggak punya program saat teduh, tapi kami coba bangun dari sejak awal krisis sampai hari ini. Tiap hari ada konten saat teduh, kami tekun bikin itu sepanjang tahun ini. Wah itu nggak mudah saudara, itu nggak mudah. Tapi krisis ini menghasilkan hal yang luar biasa. Kita tekun bikin konten itu, tekun membangunnya sampai hari ini. Ketekunan. Krisis membuat kami menjadi lebih tekun. Krisis membuat saudara lebih tekun, lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Ketekunan itu penting. Memang prosesnya tidak mudah. Tidak mudah saudara. Seperti saya coba konsisten mau tekun dengan mulai sadar diri sudah usia harus mulai jaga kesehatan dan berolahraga, mengubah pola tidur saya. Awalnya emang gak mudah, tapi keadaan ini begitu saya kena sakit ginjal beberapa waktu yang lalu sempat dirawat di rumah sakit, itu menyadarkan saya, wah ini gak baik nih, saya mesti berubah nih. Krisis itu, sakit penyakit itu mengubah saya mesti ayo tekun olahraga, mesti bangun lebih pagi gitu ya. Saya sudah komitmen 2 hari sekali saya mesti olahraga, saya naik sepeda. Ada orang yang bersama dengan saya ataupun saya sendiri, saya tetap akan goes gitu ya, karena saya sudah komit 2 hari sekali saya mesti naik sepeda saudara. Karena apa? Itu ternyata krisis kemarin sakit itu membuat saya harus tekun nih, ayo sungguh-sungguh. Saya berdoa agar kesengsaraan yang terjadi hari ini, keadaan ini, kita lebih tekun lagi, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, doa kita lebih sungguh-sungguh lagi, saudara lebih lagi tekun, membangun keluarga saudara, menjadi suami, menjadi istri yang lebih baik, menjadi papa mama yang lebih baik lagi. Yang kedua dikatakan ketekunan menghasilkan apa? Tahan uji. Krisis ini membuat kita terbangun apa saudara? Bukan ini menjadi lebih tekun, tahan uji. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Makanya Paulus bilang kita harus bermegah di tengah kesengsaraan. Kenapa? Karena krisis ini membuat kita tahan uji. Apa artinya tahan uji? Kita jadi pribadi yang tidak cengeng, yang tidak lemah, semakin kuat, nggak baperan gitu saudara. Tahan uji, pribadi yang lebih kuat. Saya berdoa krisis 1 tahun lebih ini membuat saudara berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih tahan uji. Kalau dulu begitu kena masalah, aduh gampang sekali bersungut, gampang menyerah, gampang langsung mundur, gampang terpuruk. Hari ini jadi lebih kuat, jadi lebih bersemangat, jadi lebih optimis menghadapi keadaan ini. Contohnya apa saudara? Kami kemarin mengadakan tes antibody gitu ya, di staff-staff gitu kan, melihat nih efek kita vaksin itu hasilnya gimana sih antibody kita. Wah ada yang rendah, ada yang kuat sekali. Ternyata yang kuat-kuat ini, wah yang di atas 250 ini, wah jangan-jangan nih dia
Kenapa bisa jadi kuat begitu? Jangan-jangan, wah mungkin sudah pernah kena dulu sebelumnya. Lebih tahan uji. Kenapa? Karena mungkin dulu sudah pernah kena. OTG tapi gitu ya. Lebih tahan uji. Nah, karena lagi ngomongin antibody ini, saya kasih informasi kepada saudara. Kami gereja akan mengadakannya minggu depan, dan bagi saudara yang mungkin ingin daftar, bayarnya 225.000. Sudah pengen lihat nih hasilnya setelah saudara vaksin, antibody saudara berkembangnya bagus nggak, atau turun atau stabil. Nah, saudara bisa ikut tes itu gitu ya. Nanti gereja mengadakan di minggu ini, saudara bisa daftar dan bayar. Jadi saudara nggak perlu antri di kliniknya, karena kita undang orangnya datang di sini, saudara. Nah, jadi kenapa kita harus bermegah? Karena justru itu menolong kita, krisis ini melevel up kita. Jadi lebih tekun, lebih tahan uji. Dan terakhir, setelah ketekunan, masa tahan uji menghasilkan pengharapan. Hidup kita akan penuh dengan pengharapan. Selalu semangat, selalu antusias. Kalau saya pagi-pagi itu, Given sudah mulai sekolah, selalu dimulai gini, semangat pagi, selalu semangat. Wah, tiap hari gitu, tiap pagi, selalu semangat. Biar lagi nggak semangat, semua teman-teman di online selalu semangat pagi gitu. Wah, semangat semua. Harusnya hidup kita begitu. Makanya kenapa Paulus bilang, kita harus bermegah. Karena lewat kesengsaraan, ketekunan kita dibangun. Tahan uji kita dibangun, pengharapan kita dibangun. Saya berdoa saudara, kita nggak usah marah-marah dengan krisis yang terjadi. Mari dengar apa yang Paulus dan Yakobus katakan lewat firman Tuhan. Mari kita mau bermegah, gitu ya. Mari kita anggap suatu kebahagiaan, karena ternyata krisis ini sedang melevel up skill kita, melevel up diri kita, sedang mengubah diri kita, sedang menolong kita untuk menjadi orang yang lebih tekun, lebih tahan uji, dan semakin kuat dalam pengharapan kita. Kita nggak perlu lari dari semua pencobaan, dari semua ujian iman dan kesengsaraan ini. Mari kita hadapi saja, sama-sama kita hadapi ini dengan penuh kebahagiaan dan bermegah di dalam Kristus. Karena lewat semua ini sebenarnya kita yang sedang diubah oleh Tuhan, semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Kita dibangkitkan kembali, pengharapan, tahan uji kita dikuatkan, semakin tekun dalam Tuhan. Dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, keluarga ACC, kita bukan hanya pemenang, tapi kita semua lebih dari pemenang. Ayo semangat, ayo penuh dengan pengharapan saudara. Mari kita bermegah dalam keadaan ini. Mari kita bersuka cita dalam keadaan ini. Anggap suatu kebahagiaan semua keadaan ini. Karena Tuhan sedang mengubahkan keadaan kita. Tuhan berkati kita semua, biar kebenaran hari ini menolong kita semakin berubah segambar dan serupa dengan Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa Tuhan, lewat nasihat firman hari ini, dari Yakobus dan Paulus mengajarkan kami untuk bermegah di tengah situasi yang buruk ini. Untuk kami Tuhan tetap bersuka cita, menganggap sebuah kebahagiaan keadaan yang tidak baik yang sedang Tuhan izinkan kami alami hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kenapa kami harus bermegah, kenapa kami harus berbahagia. Karena Tuhan sedang mengubah kami, Tuhan sedang mengubah hati kami, mengubah karakter kami, mengubah kami menjadi semakin segambar serupa dengan Kristus, membuat kami semakin tekun, menjadi tahan uji, dan pengharapan kami semakin dikuatkan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar kebenaran hari ini menolong kami semua, bahwa Tuhan sedang terfokus mengubah diri kami. Karena kami percaya kami bukan hanya sekedar pemenang, tapi kami lebih daripada pemenang. Hamba berdoa semua jemaat
sehat diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga, usaha kami diberkati, toko kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keuangan dicukupkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan keuangan, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Hamba juga berdoa, Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang terus setia menabur. Terima kasih jemaat yang terus setia menabur lewat rekening diakonia gereja, sehingga kami gereja dapat menyalurkan bantuan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih untuk jemaat yang tetap setia mengembalikan milik kepunyaan Tuhan dengan sepenuh hati mereka, segenap hati mereka, karena mereka mencintai Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ku berdoa semua jemaat yang sedang sakit, Kau disembuhkan Tuhan. Hari ini letakkan tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus, ada mujizat, ada kesembuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi menjamah hidupmu. Kehidupan keluarga diberkati, bahagia suami istri, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat yang terjadi menjamah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yang percaya sepanjang minggu ini kami diberkati, kami ditolong Tuhan. Semua jemaat aman dalam kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus mengurai mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus. Tangan-Mu tangan berkat-Nya Tuhan. Dalam segala hal ini kecuali tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau tidak hanya diberkati, tapi hidup menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat kemurahan, kasih sayang, kebaikan Tuhan melimpah bagi hidup-Mu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang